Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI melaporkan 47 kasus dugaan kejahatan lingkungan yang ada di seluruh wilayah Indonesia ke Kejaksaan Agung. Laporan tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Eksekutif WALHI Zenzi Suhadi pada hari Jumat 7 Maret 2025. Dalam laporannya ia menyebut berbagai kasus tersebut berpotensi merugikan negara hingga 437 triliun rupiah. Apakah ada dampak dari praktik korupsi dan gratifikasi yang terjadi dalam sektor sumber daya alam terhadap perekonomian Indonesia? Bagaimana peran pemerintah dalam sistem kapitalis dalam menangani kasus kejahatan lingkungan dan korupsi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Lagi-lagi Bung Rocky, kabar tidak menyenangkan dan kali ini terhadap lingkungan kita yang semakin rusak dan dikabarkan WALHI melaporkan 47 maksud kami 47 korporasi yang diduga melakukan perusakan lingkungan dan tadi merugikan hampir 500 triliun rupiah. Menurut Anda, apakah ada dampak dari praktik korupsi serta gratifikasi yang terjadi dalam sektor sumber daya alam terhadap perekonomian Indonesia, Bung? Iya, kalau kita teliti lebih jauh, Bung Enggi, bahwa kalau dibilang kerugian mencapai hampir 500 triliun atau mungkin angkanya sekitar 437 triliun itu sebenarnya angka yang dianggap kerugian. Tapi ada dampak lain yang akan jauh lebih besar dari itu. Jadi bukan hanya rugi dari sisi potensi pendapatan negara karena korupsi, juga ada rugi dari kerusakan lingkungan juga karena ada KKN-nya di situ. Nah, dan yang lebih berbahaya lagi adalah kerugian akibat bahaya bencana alam yang bisa menimbulkan macam-macam karena kerusakan lingkungan itu. Ada banjir, ada longsor, dan seterusnya, ada kebakaran hutan dan seterusnya. Itu potensi kerugian jauh-jauh lebih besar lagi, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial maupun dari segi eh, keamanan dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita lihat kasus yang menimpa negeri ini terkait dengan kejahatan lingkungan itu bukan hanya merugikan negara dalam bentuk potensi kerugian negara keuangan saja atau pendapatan saya, tetapi tadi saya sebut sampai tiga kerugian yang jauh lebih besar. Di antaranya adalah kerugian terhadap potensi pendapatan, iya, tapi ada kerugian terhadap rusaknya lingkungan dan ekosistem yang jauh-jauh lebih besar kalau dinilai dengan uang. Dan yang ketiga justru kerusakan potensi kerugian yang akibat lingkungan itu adalah menimbulkan bencana. Dan bencana itu bisa menimbulkan kerugian yang jauh-jauh lebih besar, bahkan bisa sampai kerugian nyawa. Nah, ini yang menurut saya harus segera disikapi dan tentu kita sesalkan jika ini terjadi terus-menerus tanpa ada tindakan yang lebih serius dari pemerintah atau penguasa yang sedang menjalankan tugasnya untuk mengatur dan menghentikan itu. Gitu, Bung Enggi. Ya, lantas bagaimana Anda menilai pemerintah dalam menangani kasus kejahatan lingkungan serta korupsi? Mengingat juga kita ketahui bersama Liga Korupsi semakin melambung hingga fantastis angkanya menyentuh kuadriliun, Bung. Ya, kalau kita lihat sih memang pergerakan penanganan itu sangat lamban, juga penegakan hukumnya sangat lemah. Kalau boleh kita bilang dia akan tajam hanya ke bawah, artinya yang akan ditindak adalah pelaku-pelaku kecil, orang-orang kecil. Sementara dia tumpul ke atas bagi korporasi besar yang tentu modal besar, dia tidak akan ditindak dengan cepat atau mungkin ditindak dengan tegas. Nah, jadi kalaulah akan ditindak akan lamban, kemudian nanti yang dikorbankan juga akhirnya ya level-level bawah gitu. Ya misalnya level lapangan yang dikorbankan atau level daerah yang dikorbankan, padahal ini adalah kerusakan yang lingkungan yang dibuat kejahatan itu oleh skalanya skala besar, skala nasional. Tetapi biasanya yang akan dikorbankan hanya level-level bawah, level lapangan, level di daerah yang di mana dia beroperasi.
Nah, ini yang kita sesalkan ya. Jadi penegakan hukum di negeri ini bukan hanya persoalan kejahatan lingkungan, kejahatan korupsi, semua nampaknya dia akan tajam ke bawah kepada pihak yang lemah dan tumpul kepada atas pada pihak-pihak yang punya kekuasaan atau punya kekuatan ekonomi. Sementara keadilan jauh dari harapan masyarakat. Dan kalau ini terus-menerus bisa menimbulkan kekacauan dalam negara dan tentu bisa menimbulkan distrust dari masyarakat atau ketidakpercayaan dari masyarakat. Dan ujung dari ketidakpercayaan itu nanti akan ada disobedience atau bahkan sampai pembangkangan publik. Jadi rakyat tidak mau percaya, tidak mau diperintah, bahkan melakukan pembangkang. Saya pikir itu yang berbahaya ke depan, Bung Edi. Ya. Setelah Anda tadi berujar bahwa paling nanti yang ditangkap level-level bawah, lantas apa saja modus operandi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kejahatan lingkungan ini, Bung? Ya biasanya mereka mengurus izinnya memang berdalih bahwa memang mereka lengkap perizinannya sesuai prosedur. Padahal biasanya modus yang pertama adalah mereka sudah beroperasi walaupun izinnya sedang diproses. Artinya izin belum keluar tapi mereka biasanya sudah beroperasi sehingga kerusakan lingkungan itu tak terhindarkan. AMDALnya belum keluar mereka sudah jalan biasanya gitu. Jadi itu modus pertama. Modus kedua, kalaulah sudah ada izin, izinnya mungkin tidak sama dengan yang dia operasikan. Misalnya izinnya hanya sekitar 1.000 hektar, 1.000 hektar, misalnya dia menjalankan 2 kali lipat dari itu, gitu. Itu modus-modus mereka itu. Kemudian ya mereka juga apa eh, punya kewajiban misalnya untuk melakukan perbaikan lingkungan ataupun rehabilitasi, tapi mereka tidak lakukan itu biasanya. Ya tentu mereka modusnya supaya lebih aman, mereka merapat ke rejim sehingga tidak akan dipersoalkan lebih lanjut gitu. Jadi kebanyakan mereka aman karena di negeri ini kita menggunakan sistem demokrasi yang setiap 5 tahun ada pesta demokrasi yang dalam konteks pesta demokrasi itu ada kontestasi para politisi yang ingin berkuasa itu membutuhkan dana yang besar. Karena dengan pesta demokrasi yang begitu mahal, butuh dana besar. Disinilah para pebisnis, para perusahaan besar yang sedang bergerak di lingkungan itu mereka cepat-cepat merapat gitu, merapat mendukung bahkan kemudian ikut menjadi tim suksesnya gitu. Sehingga yang terjadi ketika penguasa yang dipilih tadi hasil pemilu tadi duduk jadi pejabat, maka dia akan melindungi kepentingan-kepentingan para pebisnis tadi, perusahaan-perusahaaan tadi. Sehingga penegakan hukum jadi ditumpul tadi. Bahkan jadi kalaupun ada jadi lamban atau bahkan mungkin tidak akan menyentuh kepada level-level yang lebih besar sehingga hanya dikorbankan level-level rendah. Itu yang terjadi modus yang selama ini berlaku karena kita ada dalam sistem demokrasi yang biayanya mahal dengan biaya tinggi itulah mereka membutuhkan investor politik dan kebanyakan para investor politik itu punya eh, kepentingan di perizinan maupun perlindungan terhadap keamanan bisnis mereka. Begitu Bung Enggi. Lantas, apa bahaya ketika korporasi-korporasi ini bergerak di sektor sumber daya alam seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, pembangkit listrik, perusahaan penyedia air bersih, serta pariwisata, Bun? Selain kita ketahui bersama lahan hijau yang semakin gundul. Iya, kalau mereka bergerak di situ, kerusakan lingkungan pasti akan semakin parah ya. Semakin parah, kemudian dampak lingkungan juga akan semakin besar. Bukan hanya dampak lingkungan, dampak sosialnya juga akan tertimbul juga semakin besar. Dan bahaya kerusakan lingkungan ini kan untuk memperbaikinya butuh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Sementara para perusahaan-perusahaan itu kalau sudah dia mendapatkan lampu hijau dari para penguasa yang dia dukung waktu menjadi apa pilpres maupun pilkada lalu atau dalam pemilu itu, ketika duduk maka suka atau tidak suka dia menjadi teman kan gitu. Jadi uh, penguasa yang ingin menindak pengusaha yang dia melakukan pelanggaran lingkungan, kejahatan lingkungan ataupun tadi, jadi sungkan atau bahkan tidak bisa melaksanakan hukum secara tegas.
tadi saya kategorikan, kalaulah akhirnya harus ada yang dihukum, maka levelnya adalah level-level bawah. Ini yang terjadi terus-menerus, sehingga kalau kita lihat, ini tidak akan bisa dihentikan kalau tidak ada kebijakan yang betul-betul radikal menghentikan praktek eh, ya kerusakan lingkungan yang terjadi sampai sampai hari ini terus-menerus terjadi. Begitu, Bung Enggi. Baik, dan menurut Anda dengan situasi sekarang ini, apakah hutan Indonesia masih ada harapan untuk bisa diselamatkan? Jika bisa, bagaimana caranya, Bung? Ya, kalau harapan ya mungkin harus ada harapan. Kita nggak mungkin putus asa, ya, nggak boleh putus harapan. Kita harus punya harapan. Tetapi harus ada langkah serius yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan hutan kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Jadi kita terlalu optimis dan punya harapan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah para penguasa, para pemerintah kita, para pejabat kita, baik aparat sipil maupun aparat Polri maupun TNI, itu harus pertama harus pro lingkungan, harus punya kepedulian terhadap lingkungan agar dia punya cara pandang kalau merusak lingkungan maka harus segera diamankan atau ditindak. Gitu. Yang kedua, memang harus ada para politisi yang pro lingkungan juga. Dia harus membuat regulasi, gitu. Buat aturan-aturan yang begitu ketat terhadap para pelaku bisnis di lingkungan yang berpotensi merusak lingkungan itu harus ketat. Dan aparat penegak hukumnya juga harus betul-betul amanah gitu dan profesional. Nah, memang ini penting ya, aparat yang profesional punya cara pandang pro kepada lingkungan, juga para politisi yang membuat regulasi juga yang pro lingkungan, jangan membuat undang-undang justru melindungi mereka, gitu. Tapi tidak melindungi lingkungan kita. Nah, kemudian aparat yang bersih yang penting kita lakukan adalah sekedar tidak sekedar profesional, tapi harus bersih dan amanah. Nah, kalau itu kita bisa buat, maka kemungkinan bisa menyelamatkan lingkungan kita walaupun sudah terlanjur rusak. Tetapi kendala besarnya tadi, karena kita ada dalam sistem demokrasi yang biayanya begitu mahal, maka praktis itu sulit sekali dilakukan. Oleh karenanya, kalau ingin melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, maka kita harus mengubah sistem demokrasi yang begitu mahal menjadi sebuah sistem yang lebih simpel, sehingga tidak bisa menjadi sarana para pebisnis untuk masuk ke lingkungan politik dengan mendukung calon-calonnya. Kemudian dia dengan dukungan itu dia akan eh, bisa merapat di kekuasaan dan mendapat perlindungan, bahkan bisa membuat hukum dan aturan yang pro kepada bisnis mereka yang justru tidak melindungi lingkungan. Jadi ini begitu pentingnya kita berpikir ulang terkait dengan praktek hari ini yang selama ini kita lakukan adalah dengan menjalankan praktek sistem demokrasi yang begitu mahal, yang akhirnya menghadirkan para politisi dan baik di legislatif, eksekutif, bahkan sampai di yudikatif, itu bisa eh, membuat mereka punya hutang budi kepada para pebisnis yang bergerak di bidang lingkungan tadi. Dan dengan begitu mereka sungkan untuk menindak atau bahkan tidak akan menindak atau bahkan lamban dalam menindak walaupun terjadi pelanggaran hukum atau bahkan hukumnya dibuat sehingga melindungi mereka. Nah, ini yang menurut saya penting sekali kita berpikir ulang terkait dengan bagaimana caranya kita menghentikan mekanisme politik demokrasi yang dengan biaya tinggi ini harus diubah sistemnya sehingga kita bisa punya peluang untuk mengatur pemerintahan dan negeri ini jadi lebih efisien dan juga tidak terjerat KKN maupun juga terjerat kepada eh, kolusi, nepotisme, dan seterusnya. Begitu, Bung Enggi. Baik, jasa kalau Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang saatnya membela hutan Indonesia dengan tadi ganti sistem untuk memperoleh kesempurnaan dalam pengelolaan tata
alam dan sumber daya alam lainnya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakallah sekali lagi Bung Wahyudi Almaruki untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.